Baiklah, kalau itu sudah keputusanmu, aku tidak akan melarang. Kamu boleh pindah dan tinggal di rumah kontrakan itu. Tapi kamu harus bawa Mbok Inem bersama kalian. Akhirnya Nando setuju. Amira tak punya pilihan. Dia juga memang membutuhkan orang untuk menjaga Asel selama dia bekerja, sehingga dia menerima syarat dari Nando. Terima kasih Nando, aku tidak akan melupakan semua kebaikanmu. Ucap Amira akhirnya tersenyum dan suasana kembali cair. Nando membalas ucapan terima kasih Amira dengan senyuman. Kalau begitu, izinkan aku membawa kalian makan malam ini sebelum kalian pindah rumah, ucap Nando. Amira mengangguk kali ini, dia tidak akan menolak dan melakukan perdebatan. Sekali lagi senyum Nando mengembang mendengar jawaban Amira. Meski dalam hatinya tidak 100% mengizinkan Amira pergi, tapi dia sadar dari posisinya. Saat mereka masih ngobrol santai di sofa, tiba-tiba pintu ruangan dibuka oleh seseorang. Resti, ada apa? Nando dan Amira kaget melihat Resti yang buka pintu tanpa mengetutnya terlebih dahulu. Obrolan dan candaan mereka langsung terhenti. Resti tidak segera menjawab pertanyaan Nando, matanya malah bergerak memperhatikan Amira dengan tatapan lekat dan sinis. Kali ini terlihat dengan jelas bila Resti tidak menyukai kehadiran Amira di ruangan Nando. Nando, aku permisi, ucap Amira hendak bangkit dari duduknya dan pergi. Duduklah. Nando malah menahan tangan Amira dan memintanya untuk tetap diam dan duduk. Amira semakin tidak enak hati saat melihat cara Resti menatapnya lebih tajam dan menghunus. Hanya saja dia tidak bisa menolak larangan Nando. Seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi antara Resti dan Amira, Nando bersikap santai dan tenang. Resti, ada apa? Sekali lagi Nando menanyakan kedatangan Resti ke ruangannya. Aku mengantarkan pesananmu. Akhirnya Resti menjawab pertanyaan Nando. Loh, kok kamu yang mengantar? Nando memang memesan makanan online dan meminta kurir langsung mengantar ke ruangannya seperti biasa. Makanya dia kaget saat Resti membawa ke ruangannya. Tadi kurirnya buru-buru, makanya dia minta tolong padaku. Jawab Resti berbohong. Bukan kurir yang mintanya mengantar pesanan Nando ke ruangannya, tapi dia sendiri yang merebut makanan itu dan memaksa kurir untuk memberikan padanya. Dia juga berbohong pada kurir itu kalau Nando yang memintanya. Oh, tidak apa-apa, terima kasih ya. Ucap Nando berdiri menghampiri Resti dan mengambil pesanannya. Iya pak, sama-sama, saut Resti memberikan senyuman termanis untuk Nando. Nando kembali duduk di samping Amira, sedangkan Amira masih terdiam diri memperhatikan Resti. Sesekali pandangan mereka saling beradu dengan tatapan Resti, yang membuatnya tidak nyaman dan merasa menjadi tersangka. Di sini dia yakin bila Resti menaruh hati pada Nando dan cemburu. Nando heran melihat Resti tidak segera pergi dari ruangannya, tetapi malah memperhatikan Amira dengan tatapan tidak suka. Pria itu terpaksa membagi pandangannya pada Amira dan Resti secara bergantian. Lalu dia pun tersenyum dan mengerti. Amira, aku pesan makanan kesukaanmu, ucap Nando sengaja. Nando membuka kotak makanan yang memang dia pesan untuk Amira, lalu mengarahkan pandangannya pada Resti. Resti, kamu boleh melanjutkan pekerjaanmu. Jangan lupa istirahat dan makan. Jangan sampai karena sibuk kamu lupa makan, ucap Nando mengusir Resti secara halus. Amira, panggil Nando. Amira terdiam dan bengong, memperhatikan langkah Resti keluar dan pergi dari ruangan Nando dengan wajah tersipu malu. Mungkin Resti pikir Nando telah memberinya perhatian dengan mengingatkan dia untuk tidak lupa makan agar tidak sakit. Sikap Resti ini memperkuat dugaannya bila Resti memang menyukai Nando. Amira, sekali lagi Nando memanggil nama Amira dengan panggilan panjang karena Amira sama sekali tidak segera tersadar dari lamunannya. Bahkan Nando sampai mengujang kecil pundaknya. Baru Amira tersadar dari lamunannya. Maaf, ada apa Nando? Amira terkejut dan gugup. Apa yang kamu pikirkan? Nando mematri pandangannya penuh selidik. Tidak ada, jawab Amira menghindar. Kamu yakin? Nando tidak yakin bila Amira tidak sedang memikirkan sesuatu. Tidak ada, jawab Amira lagi sembari melempar pandangannya pada makanan di atas meja. Nando, kenapa kamu pesan makanan sebanyak ini? Amira pikir makanan yang Nando pesan banyak kalau hanya untuk makan sendiri saja.
Bukankah aku sudah bilang tadi, aku pesen makanan untukmu juga? Nando kembali menyodorkan makanan yang memang dipesan untuk Amira. Makanlah, mumpung masih hangat. Terima kasih. Amira tidak mau terlalu banyak bicara dan tidak mau terlalu banyak protes sehingga membuat Nando merasa tidak nyaman. Berdebat masalah pindah rumah saja sudah membuatnya merasa sungkan karena menolak kebaikan Nando. Mereka menikmati makanan yang telah dipesan Nando. Meski sebenarnya dia merasa hal ini berlebihan, apalagi setelah yakin bila Resti menyukai Nando. Amira merasa dia perlu menjaga jarak dari Nando dan biarkan Resti memperjuangkan cintanya. Nando, panggil Amira di sela makan. Ya, jawab Nando mengangkat wajah dan melihat Amira sembari mengunyah makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam mulutnya. Apa kamu tidak merasa ada yang aneh dari Resti? Tanya Amira sedikit ragu karena merasa ini adalah masa pribadi. Aneh? Nando mengernyitkan kedua alisnya dengan tatapan tidak paham. Aku tidak paham, sambungnya. Ya, maksudku, apa kamu tidak merasa sikap Resti aneh padamu? Misal, dia menyukaimu dan mencari perhatian gitu. Amira bingung mau mengutarakan apa yang ada dalam pikirannya. Dia takut Nando tersinggung atau malah berpikir bila dia mengada-ngada. Benar yang ditakutkan Amira. Setelah mendengar dan mulai mengerti apa yang dimaksud Amira, Nando tertawa. Bahkan saking merasa lucu, dia sampai tersedak oleh makanan yang masih ada dalam mulutnya. Cepat-cepat Nando meraih air mineral di hadapannya dan meminumnya habis. Makanya kalau diajak bicara serius itu jangan tertawa. Amira kesal melihat Nando menanggapi perkataannya dengan tawa. Iya maaf, aku bukan menertawakanmu, ucap Nando. Masih ada sisa tawa dalam wajahnya. Habisnya kamu kayak punya indera keenam. Tahu perasaan orang, sambung Nando lagi-lagi dia tertawa kecil. Is, kamu saja yang tidak peka, kesal Amira lagi. Nando menyudahi tawanya seiring dengan menyudahi makanannya dan biarkan Amira membereskan wadah makan mereka. Aku serius Nando, aku lihat Resti menyukaimu. Ucap Amira lagi menjelaskan apa yang dirasakan saat melihat sikap Resti akhir-akhir ini. Amira bangkit dari duduknya dan berjalan bawa sampah wadah makanan mereka, lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah cuci tangan, dia kembali lagi dan duduk di sisi Nando. Menurutmu? Tanya Nando. Sejak tadi bola matanya mengikuti arah jalannya Amira, hingga Amira kembali duduk di sampingnya. Bola mata Nando masih menatap Amira. Menurutku, dia mau menyukaimu, jawab Amira lalu minum. Ya, itu haknya. Bukankah kita tidak bisa melarang orang lain untuk menyukai kita? Sama halnya kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Tanggap Nando santai. Amira menoleh dan menatap lekat Nando yang juga langsung membalas tatapannya. Wajah dan ekspresi Nando sama santainya dengan caranya menanggapi penuturannya tentang perasaan Resti. Apa yang dikatakan Nando memang benar. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai kita. Begitu juga kita tidak bisa melarang orang lain untuk menyukai kita. Perasaan setiap orang itu berbeda. Tinggal bagaimana kita merespon dan menanggapinya. Dan Amira lihat tanggapan Nando sangat dingin dan terkesan tidak peduli. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga menyukai aku? Nando semakin menatap lekat Amira. Tiba-tiba jantung Amira berdetak cepat. Amira terkejut dan tersedak mendapat pertanyaan Nando yang sama sekali tidak pernah dia duga sebelumnya. Meski gugup dan kaget, tapi Amira masih bisa mengendalikan diri dan menutupi agar tidak terlihat oleh Nando. Sama halnya seperti yang dilakukan Nando saat Amira memberitahu tentang perasaan Resti padanya, tanggapan Amira pun tampak santai. Dia juga mengikuti gaya Nando. Amira menyandarkan punggungnya dengan kepala bersandar pada sandaran sofa dan menengadah ke atas. Tatapannya lurus pada langit-langit dan lampu hias. Aku tidak percaya lagi pada cinta dan mungkin saja perasaan itu tidak akan aku rasakan lagi, ucap Amira dengan nada rendah dan yakin. Bagaimana kalau suatu saat nanti kamu merasakan cinta itu lagi? Nando mengangkat punggungnya dan duduk menyerong menghadap Amira. Amira mengangkat kepala dan balas tatapan Nando. Aku tidak yakin, jawabnya. Aku hanya ingin fokus membesarkan Axel, sambungnya. Ya, kegagalan rumah tangga dan pengkhianatan yang dilakukan Bayu sangat menyakitkan baginya.
Meski Bayu memperlihatkan kemesraannya dengan Laras setelah mereka bercerai, tapi dia yakin sebelum perceraian itu, hubungan mereka sudah terjalin. Saat ini yang ada dalam hidup dan angan Amira hanyalah bagaimana cara membesarkan dan mendidik Axel agar anaknya itu tumbuh tanpa harus kekurangan kasih sayang. Meski dia tidak lagi memiliki Bayu dan juga tidak kekurangan uang untuk biaya hidup mereka. Soal mencintai dan cintai, Amira tidak memikirkannya. Sudahlah, aku mau bekerja lagi. Tak enak pada yang lain, ucap Amira menyudahi obrolan mereka. Amira, Nando meraih tangan Amira dan membawanya kembali duduk saat Amira hendak bangkit dan berdiri. Kamu belum jawab pertanyaanku, ucap Nando. Pertanyaan apa? Amira tidak mengerti apa yang dipertanyakan Nando dan belum dijawab. Kamu bilang Resti menyukaiku. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak menyukai aku? Tatapan Nando semakin lekat. Bahkan kedua bola matanya bergerak-gerak menjelajah manik mata Amira mencari jawaban. Amira tersenyum. Tidak, jawab Amira singkat, padat dan sangat jelas. Kalau begitu, jangan dengarkan kata orang tentang kita. Jangan pernah menghindari aku karena kamu takut pada orang yang salah paham dengan kita. Aku tidak paham, ucap Amira belum mengerti apa yang dikatakan Nando. Nando meraih tangan Amira dan menggenggamnya di atas pangkuannya. Dia juga menepuk lembut punggung tangan Amira. Nando tersenyum manis. Amira, sejak dulu kita adalah teman dan selamanya akan menjadi teman. Biar saja orang di lain bergunjing tentang pertemanan kita. Jangan dengarkan. Tapi kamu terlalu baik dan perhatian padaku, Nando. Itu tidak akan baik dan bisa saja orang yang menyukaimu dan ingin mendekatimu jadi salah paham. Maksudmu Resti? Nando mengerti arah pembicaraan Amira. Amira mengangguk. Nando kembali tertawa kecil. Biarkan saja, jangan hiraukan. Dia hanya menyukai dan mengagumiku, bukan mencintaiku. Tapi, sudahlah. Katanya mau bekerja sana. Nando mendorong lembut pundak Amira dan mengusirnya dengan lembut pula. Nando, kamu mengusir aku? Amira memberinya tatapan tajam. Hei, aku membayarmu untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Apalagi yang kamu gosipkan itu, aku bosmu sendiri. Canda Nando. Sebelum benar-benar pergi meninggalkan ruangan Nando, Amira kembali melihat ke arah Nando. Pikirkan tentang obrolan kita. Dia tidak jelek-jelek amat kok, ucap Amira pada Nando, lalu menutup pintu setelah mata Nando melotot padanya. Nando tertawa sendiri setelah pintu tertutup. Beberapa kali kepalanya geleng-geleng memikirkan kekonyolan Amira tentang Resti. Sebenarnya sebelum Amira mengatakan hal itu, sudah lama dia mengetahui bila Resti menaruh hati padanya, karena Resti sering mencuri kesempatan untuk mendekati dan menarik perhatiannya. Sepertinya kehadiran Amira membuatnya cemburu, gumam Nando, lalu kembali ke meja kerja dan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda karena kedatangan Amira. Amira kembali ke meja kasir di mana Neni sudah berada di sana sejak tadi. Amira meminta maaf pada Neni karena dia terlambat kembali. Untung Neni pengertian dan maklumi, hanya saja ada kata-kata Neni yang membuatnya sedikit tersinggung dan merasa canggung. Ngobrol dengan bos ganteng memang suka lupa waktu, ucap Neni secara tidak langsung menyindir Amira. Andai Neni berkata seperti itu sembari tertawa kecil atau tersenyum, mungkin Amira akan mengira perkataan itu hanyalah candaan saja. Sayangnya ekspresi Neni saat mengatakan itu terlihat tidak suka dan benar-benar sedang menyindirnya. Amira tidak mungkin mengira Neni juga menyukai Nando. Hari ini sikap Neni dan Resti sungguh membuat Amira bingung dan pusing tujuh keliling. Dia sebenarnya tidak peduli dengan perasaan mereka terhadap Nando. Hanya saja kedua orang itu menaruh kesan tidak menyukainya, terlebih bila dia bersama Nando. Malam hari Amira mengemasi pakaiannya karena besok pagi dia akan pindah ke rumah kontrakan. Dibantu oleh Axel, Amira memasukkan pakaian mereka ke dalam koper. Mah, memangnya kita mau pindah kemana? Axel kembali bertanya. Ke rumah kontrakan sayang, jawab Amira sembari menutup kopernya. Kenapa harus pindah mah? Di sini lebih enak, rumahnya gede. Aku juga bisa main sama Om Nando. Apa Om Nando juga ikut pindah dengan kita? Amira tersenyum, lalu menarik tubuh Axel dan membawa ke atas pangkuannya. Sayang, tidak mungkin selamanya kita tinggal dan menumpang di rumah Om Nando. Amira memberi pengertian dan penjelasan pada Axel dengan sabar. Tapi kalau aku kangen sama Om Nando bagaimana? Kamu bisa main ke rumah Om Nando atau Om Nando yang main ke rumah kita? Boleh ya, Ma? Mata Axel berbinar. Boleh? Amira mengangguk mengiyakan. Asik, teriak Axel girang.
Amira mengajak Axel tidur karena hari sudah malam. Setelah Axel tidur, Amira keluar dari kamar menemui Inem. Nando mengizinkan dia pindah asal membawa Inem bersamanya. Maka dia memeriksa kesiapan Inem. Mbak Amira, Inem kaget saat Amira mengetuk pintu kamar Inem. Bo, maafkan aku ya. Bo Inem harus pindah bersamaku dan Axel. Amira merasa tidak enak hati dan menyesalkan hal itu. Tidak ada apa-apa mbak, aku senang kok bisa menemani Mbak Amira dan Axel. Inem sama sekali tidak keberatan bila dia harus meninggalkan rumah itu dan ikut bersama Amira sesuai dengan permintaan Nando. Apalagi Nando menjadikan kenaikan gaji bulanan karena meski Inem tidak bekerja lagi untuknya, tetap saja bagi Nando, pekerjaan Inem adalah untuknya. Dia yang akan tetap membayar gaji Inem dan itu sudah dibicarakan pada Amira. Pagi-pagi sekali Nando sudah bangun, tapi dia tidak keluar kamar dan juga tidak hengkang dari peradaan untuknya. Meski begitu, bukan tidak ada yang dia lakukan. Dengan tubuh masih berbalut selimut tebal, Nando sedang berbicara dengan seorang melalui hubungan telepon selular. Tidak, hari ini aku tidak masuk kerja, ucapnya dengan suara lemas, khas bangun tidur dan masih ngelas. Iya, tidak apa-apa, aku akan tetap menunggumu sampai kamu menyelesaikan semuanya dan kembali. Kamu jangan khawatir, aku bisa jaga diri. Ya, aku harap kamu tidak akan pernah membuat aku kecewa. Sudah percaya padamu karena aku akan menjaga kepercayaanmu juga. Nando segera meletakkan ponselnya dengan mengempaskan ke samping dan kembali menutup matanya yang masih terasa berat. Dia kembali ingin tidur, tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung tertunduk. Dia ingat pagi ini akan mengantar Amira dan Axel pindah ke rumah kontrakan, sehingga dengan cepat Nando merangkak turun dari tempat tidurnya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka. Saat dia keluar dari kamar, dilihatnya Amira sudah sibuk di dalam dapur bersama Inem. Bibir Nando melengkung membentuk garis yang sangat indah dan manis saat memperhatikan Amira yang tampak anggun mengerjakan pekerjaan dapur alias masak. Selama tinggal di rumahnya, Amira tidak pernah menunjukkan bila dia malas. Amira selalu bergerak cepat dan gesit dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam pengamatan Nando, Amira tidak pernah menunjukkan kekecacatan dalam pekerjaannya di rumah dan mengurus Axel. Entah apa yang kurang dari Amira sehingga dia diceraikan oleh suaminya. Itulah yang ada dalam pikiran Nando saat ini. Karena fokus dan tenggelam memperhatikan dan memikirkan Amira, Nando tidak sadar kalau di depannya telah berdiri bocah kecil dengan wajah tampan yang imut sedang memperhatikan dirinya yang melambung terkesima pada Amira. Om, denda, ucap Axel sembari mengeluarkan tangan meminta pada Nando. Nando kaget setengah mati mendengar suara Axel sangat dekat dengannya. Dia hampir melompat. Untung saja Nando adalah pria sejati, jadi ekspresi kagetnya pun tidak terlalu tampak. Denda? Memangnya aku melakukan apa sampai harus denda? Nando mengusap rambut Axel dengan sedikit memukul. Karena om sejak tadi liatin mama aku terus, dan itu tidak boleh, makanya harus bayar denda. Kalau tidak mau bayar, maka aku akan teriak dan beritahu mama, ucap Axel mengancam. Kali ini ekspresi kaget Nando baru terlihat, matanya membulat mendengar ocehan Axel. Sebenarnya bukan masalah, toh dia hanya memperhatikan saja. Tapi kalau sampai Axel memberitahu Amira, bila dia memperhatikannya dan Axel menambahkan bumbu-bumbu lainnya, itu yang menjadi masalah. Dia tidak mau akhirnya Amira salah paham dan hubungan mereka menjadi canggung. Oke, apa yang kamu inginkan untuk membayar dendanya? Nando mengalah dan pura-pura kalah. Beliin aku coklat dan es krim, hanya itu. Mata Nando menyipit sebelah. Ya, tapi yang banyak karena aku mau masukin ke dalam kulkas di rumahku yang baru. Biar nanti kalau aku pengen makan coklat dan es krim, aku nggak minta mama terus. Kan kasihan, mama harus keluar uang untuk beli coklat dan es krim. Nando terenyuh dan tersentuh oleh ucapan Axel yang memikirkan mamanya meski dia masih sangat kecil. Nando sedih melihat anak seumuran Axel harusnya menikmati kasih sayang dari kedua orang tuanya yang lengkap, tapi karena perceraian kedua orang tuanya, dia kehilangan satu sisi kasih sayang sampai-sampai berimbas pada pemahaman keuangan. Nando kembali mengusap kepala Axel dengan lembut. Om akan belikan bila perlu 1 kotak besar es krim dan coklat kita beli untukmu. Janji Nando, benar om? Axel meyakinkan apa yang dia dengar. Iya, jawab Nando memberinya senyum. Hore, Axel melonjang girang. Terima kasih om, sambungnya sembari memeluk Nando. Kegembiraan keduanya terlihat oleh Amira. Karena mendengar suara Axel, Amira dan menoleh dilihatnya Axel sedang berbicara dengan Nando.
Dia tidak mengganggu mereka. Amira hanya memperhatikan dari jarak jauh sembari menghidangkan makanan yang sudah matang. Melihat Axel gembira saat Nando menggendongnya dan mengajaknya menonton TV, hati Amira terenyuh dan sedih. Seharusnya yang menemani Axel adalah bayi papanya, bukan orang lain. Amira cepat-cepat mengusir kesedihan saat Inem mendekat dan menyapanya. "Mbak, apa kita akan bawa bekal untuk makan siang nanti? Aku takut kita nggak sempat masak," tanya Inem. "Tidak usah, Mbok." Tiba-tiba Nando menyahut dari arah belakang dan mengagetkan Amira juga Inem. Entah sejak kapan Nando sudah berdiri di belakang Amira. Padahal beberapa detik lalu, Amira masih melihat Nando bermain dengan Axel di depan TV. "Aku rasa kita bawa bekal saja, takutnya capek kalau mau masak setelah beres-beres di sana," ucap Amira. "Tidak perlu, Amira. Aku sudah meminta karyawan kedai untuk mengantar makan siang ke sana." Kalau Nando sudah bicara, maka Amira tidak bisa membantah dan mengatakan tidak untuk kebaikannya.